Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sahabat Laundryku ya. Kali ini saya akan membahas tentang satu aplikasi, yaitu kasir laundry ya, yang menurut saya ini sangat recommended ya buat teman-teman, termasuk saya UMKM menengah ke bawah. Nah, ini nanti bisa dipakai, nggak panjang lebar teman-teman ya. Langsung aja kita ke tutorialnya untuk mereview satu aplikasi ini. Nantinya bisa dipakai buat teman-teman seperti saya ini. Oke, langsung aja check it out. Oke, pertama-tama silakan buka Play Store Anda, lalu ketikkan Adobe Cashier Laundry. Sekali lagi ya, Adobe Cashier Laundry. Nah, lalu akan keluar Adobe Cashier Laundry-nya. Silakan diinstal. Kalau sudah selesai menginstalnya, silakan teman-teman buka aplikasi Adobe Cashier Laundry yang ada di HP teman-teman. Langsung klik aja. Maka akan muncul tampilan pertama pada menu Adobe Cashier Laundry. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun Adobe Cashier Laundry, tinggal masukkan email address sama passwordnya. Bagi yang belum memiliki akunnya, silahkan teman-teman pilih menu Create New Account. Maka teman-teman akan diarahkan kepada menu pendaftaran. Pada menu ini, teman-teman silakan isi kolom-kolom yang tertera di dalamnya sesuai dengan instruksi yang sudah disediakan oleh Adobe Cashier Laundry. Seperti mengisi nama, lalu isikan email teman-teman ya. Lalu passwordnya, jangan lupa pastikan passwordnya benar. Nah, setelah itu baru nomor handphone teman-teman ya, atau adminnya. Silahkan diisi. Pastikan data-data yang teman-teman isi itu valid ya, sesuai dengan yang teman-teman miliki di HP teman-teman masing-masing. Kalau sudah selesai mengisi data-datanya, nah langsung klik pilih yang daftar. Nah, maka akan diarahkan pada menu selanjutnya. Pada menu ini teman-teman silakan klik yang menu buat outlet untuk membuat tampilan kasir laundry teman-teman nantinya. Nah, di sini nama outlet laundry-nya apa ya? Karena di sini punya aku laundryku. Alamatnya sesuai yang punyanya teman-teman miliki, disesuaikan aja nantinya. Silahkan diisi sesuai yang teman-teman miliki ya. Di sini teman-teman juga dianjurkan untuk sudah memiliki logo ya, atau foto yang nantinya akan ditampilkan pada tampilan kasir laundry teman-teman. Nah, di sini kalau sudah selesai langsung pilih foto yang ingin dimasukkan. Fotonya kalau sudah selesai lalu buat outlet. Klik yang buat outlet sekarang. Maka teman-teman akan diarahkan ke menu awal ya, karena pendaftaran sudah berhasil. Di sini tinggal teman-teman masukkan email dan password yang teman-teman sudah buat tadi. Lalu pilih login atau masuk untuk ke menu kasir laundry-nya. Pastikan email dan passwordnya benar ya. Nah, kalau sudah selesai, inilah tampilan pertama pada Adobe Cashier Laundry. Selanjutnya kita akan setting ya profil laundry kita nantinya mau seperti apa. Pilih profilnya, lalu klik edit profil. Nah, di sini profilnya sudah tersedia yang tadi. Lalu kita pilih outlet, tampilan outlet kita di dalam kasir laundry. Yang ini tadi sudah kita isi tadi.
mau kita jadikan tampilan seperti apa. Ini nanti bisa diupdate ya, bisa diganti-ganti. Lalu pilih layanan. Nah, masukkan data-data layanan yang kita miliki di dalam sini, di dalam menu layanan. Nantinya ini akan menjadi acuan pada saat transaksi layanan laundry. Pilih layanan reguler. Di sini sebenarnya ada beberapa yang sudah disediakan oleh Adobe Cashier Laundry seperti reguler, express, kilat, dan lain sebagainya. Nah, namun kita bisa edit sesuai yang kita miliki pada usaha laundry kita masing-masing. Contohnya yang pertama di sini ada kiloan, kita akan edit cuci kering setrika. Ya, cuci kering setrika. Kita akan edit, nantinya pilih yang gambar pena di sebelah kanan sebelah silang. Nah, ini satu persatu nanti kita akan masukkan. Nah, di sini kita sudah masuk pada menu cuci kering setrika yang bagian reguler. Nah, kita akan edit harganya yang kita miliki sesuai dengan punyanya kita masing-masing. Misalnya di sini punyaku harga per kilonya adalah Rp5.000 untuk yang reguler. Estimasi pengerjaan itu 3 hari untuk yang reguler. Nah, menunya sangat lengkap ya. Setelah itu keterangan. Nah, keterangan ini nanti akan muncul ketika kita kirimkan nota di dalam WA atau nota yang ada di stroke yang sudah di printer. Nantinya silakan isi sesuai dengan punyanya teman masing-masing. Di sini saya beri kiloan berat di bawah 3 kilo akan terhitung 3 kilo karena minimal punya saya adalah 3 kilo. Baru kalau sudah selesai mengisi data-datanya langsung klik yang pilihan simpan, maka otomatis akan tersimpan data yang baru sesuai yang kita masukkan data-datanya tadi. Untuk selanjutnya masih sama seperti yang tadi ya. Pilih yang mau diedit yang mana, pengisiannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti di sini ada yang express. Express itu ada kita kasih harga katakanlah 8.000 per kilo. Itu yang express. Untuk estimasi pengerjaan itu 1 hari atau 24 jam. Kita kasih 1 hari. Baru kita isi keterangannya. Nah, baru kalau sudah diisi semuanya, lanjut ke yang bagian simpan, maka otomatis akan tersimpan seperti yang sebelumnya. Nah, di sini kita sudah memiliki price list, yaitu yang bagian kiloan saja ya teman-teman ya. Nah, kita sudah punya kiloan yang bagian cuci kering setrika, lalu simpan. Nah, sekarang kita akan membuat yang bagian press list cuci kering aja. Cuci kering. Untuk caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka dari itu silakan diisi dan di sini mohon maaf kami percepat untuk mempersingkat waktu. Kalau kita sudah selesai membuat press list cuci kering seperti yang tadi, langsung kita simpan datanya. Maka kita sudah memiliki 2 data yaitu cuci kering setrika dan juga cuci kering. Sekarang lanjut untuk press list yang bagian setrika aja. Di sini caranya masih sama ya teman-teman ya, untuk membuat press list setrika aja seperti yang membuat cuci kering tadi sama cuci kering setrika tadi. Langkah-langkahnya masih sama.
Lalu untuk membuangnya kita silang aja, karena menu yang tidak kita butuhkan atau tidak kita pakai, kita pilih yang bagian silang seperti yang lain-lainnya, lalu kita simpan data kita. Oke, sekarang kita sudah memiliki beberapa press slice yang ada di laundry kita: cuci kering setrika, cuci kering, sama setrika. Nah, yang lainnya saya hapus karena sebagai contoh saya tidak butuh dulu, seperti boneka dan lain sebagainya, maka nantinya akan saya hapus dulu. Untuk menghapusnya sama ya, pilih yang bagian silang. Untuk menambahkan, pilih yang bagian tambahkan layanan. Untuk mengedit, pilih yang tanda pena. Kalau tadi kita sudah membuat layanan kiloan, yaitu cuci kering setrika, habis itu cuci kering, habis itu setrika aja, sekarang kita sendirikan yang bagian satuan, karena nanti di layanan saya akan ada yang namanya kiloan, habis itu ada satuan, ada per set, juga ada per meter seperti karpet dan lain-lain. Maka kita akan sendirikan yang bagian kiloan-kiloan, yang bagian satuan-satuan, yang bagian per meter juga per meter, supaya untuk mempermudah kita mencari price list yang akan kita pakai di dalam menu Cashier Laundry di Adobe Cashier Laundry-nya. Sekarang pilih tambahkan layanan yang untuk kita membuat satuan. Nah, pilih, saya kasih nama satuan, habis itu cuci kering setrika ya, yang satuannya lengkap. Habis itu tambahkan produk. Nah, ini produk ini seperti layanan kita yang dalam satuan apa aja, misalnya ada bed cover, ada spray dan lain sebagainya, kita jadikan satu di dalam menu satuan tadi. Misalnya bed cover, ada fotonya juga, per piece ya. Kalau tadi per kilo, yang ini per piece. Harganya misalnya 35.000 untuk per satu bed cover yang besar. Estimasi pengerjaan 3 hari. Seperti yang tadi membuatnya. Habis itu silakan kasih keterangan. Ini wajib ya keterangan ini, karena kalau nggak diisi kolomnya tidak bisa disimpan. Nantinya kalau sudah selesai maka silakan disimpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu price list yang satuan ya, dengan nama bed cover jumbo. Nah, lalu saya akan membuat lagi ya, ini saya kasih nama satuan. Habis itu skor prioritasnya saya kasih angka 1, ini untuk angka urutan aja. Lalu saya pilih cuci kering setrika, cuci kering setrika saya centang semua, lalu saya simpan. Nah, setelah tersimpan, sekarang kita sudah memiliki data, yaitu yang bagian satuan. Lalu saya akan hapus layanan yang lainnya seperti boneka. Nanti kita akan buat lagi di dalam menu satuan, seperti jas. Nah, sekarang kita akan menambahkan data yang khusus untuk satuan di dalam menu satuan. Caranya yaitu masuk ke menu satuan, habis itu tambahkan jenis layanan. Setelah itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya, menu layanan apa yang ingin kita buat pada Cashier Laundry kita. Misalnya bed cover. Ini nanti hitungannya. Kalau yang sebelumnya tadi adalah per kilo, pilihnya per kilo. Kalau ini pilihnya per piece, PCS. Ya, jangan lupa per piece karena ini yang satuan. Nah, estimasinya 3 hari, sama seperti yang tadi. Keterangannya jangan lupa, ini wajib diisi.
Kalau sudah selesai silakan disimpan. Nah, kita sudah mempunyai spray dan juga bed cover. Saya tambahkan lagi. Caranya sama ya, sangat simpel lagi, sangat simpel, sangat lengkap. Untuk menu-menunya saya kasih boneka kecil, ada gambarnya per piece ya, yang per piece bukan yang per kilo, yang per piece. Untuk harga nanti akan otomatis perkaliannya, harga per piece. Kalau sudah selesai silakan disimpan. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa price list yang ada di dalam menu satuan ya teman-teman ya, khusus untuk satuan. Kalau sudah selesai kita bisa simpan. Sekarang price list kita sudah jadi, ada yang satuan, ada yang kiloan, jadi tersendiri-sendiri nantinya, nggak jadi satu. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke menu setting. Nah, di sini ada yang namanya pilihan parfum ya teman-teman. Ini wajib diisi juga. Ada beberapa contoh yang sudah diisikan oleh Adobe Cashier Laundry seperti Snappy, Molto Blue. Kalau ingin menambahkan tinggal tambah data. Habis itu nama parfum yang teman-teman miliki di kios teman-teman masing-masing. Misalnya saya kasih nama Sakura. Untuk keterangannya wajib diisi juga, yaitu parfum ya keterangannya. Kalau sudah selesai silakan teman-teman simpan, maka akan menambah dengan otomatis. Saya tambah lagi, misalnya ada Downy, keterangannya parfum ya, lalu simpan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan data customer yang sudah kita miliki. Nah, untuk mempermudah nantinya tinggal menulis aja atau tinggal mencari aja, kita nggak perlu menulis lagi. Kita siapkan di awal. Misalnya di sini saya kasih nama Ayas, nomornya, habis itu untuk alamat tidak diisi, tidak apa-apa. Habis itu yang wajib diisi lagi yaitu jenis kelamin, ini juga wajib untuk diisi. Ini adalah pelanggan yang sudah kita miliki datanya. Jadi nanti ketika kita mau bertransaksi, kita tinggal mencarinya aja, nggak perlu menulis lagi. Selanjutnya kita akan membuat tampilan nota kita, nota yang kita kirimkan ke WhatsApp atau yang kita print dengan printer kita. Nanti kita mau jadikan seperti apa. Nah, di sini langsung aja pilih yang kelola nota. Kita klik tulisannya. Lalu kita akan diarahkan kepada profil nota yang ingin kita buat seperti apa. Misalnya ada di atas sendiri ada profil nota atau header, itu adalah nama outlet kita atau kios kita. Setelah itu ada alamat, ada nomor HP yang sudah kita isi tadi, ada footer nota ya. Footer nota ini kita keterangan yang ada di bawah stroke ya, yang ada di bawah stroke bagian bawah. Nah, seperti harap membawa bon ini ketika mengambil pakaian atau dan lain sebagainya. Sedangkan footer nota adalah tulisan yang ada di bagian bawah kalau kita kirimkan dengan metode WhatsApp atau kita kirimkan ke nomor WhatsApp. Jadi beda antara footer nota sama footer nota WA. Kalau footer nota ini adalah yang ada di stroke, kalau yang footer nota WA adalah yang ada di yang kita kirimkan ke nomor WhatsApp aja. Nah, di sini. Setelah itu untuk menampilkan estimasi selesai kita tampilkan.
menampilkan nama kasir, ini saya rasa nggak usah ya. Untuk saya menampilkan keterangan ini, menampilkan footer nota, menampilkan footer nota WA. Untuk menampilkan keterangan nggak usah, nanti bisa di otak-atik ya untuk teman-teman semuanya. Ini hanya contoh, silakan dikembangkan sendiri untuk teman-teman sesuai dengan yang teman-teman harapkan seperti apa. Baru kalau sudah selesai semuanya, langsung aja kita praktekkan ketika kita bertransaksi dengan customer secara langsung. Mau kita kirim WhatsApp atau kirimkan ke struk yang kita print dengan printer kita. Langsung aja kita praktekkan mulai dari awal, yaitu masuk ke menu Adobe ya, Adobe Cashier Laundry-nya. Habis itu tambahkan transaksi. Setelah itu cari. Nah, di sini saya akan contohkan bertransaksi dengan pelanggan baru yang baru datang ke kios laundry kita. Tambahkan customer baru, habis itu namanya siapa, nama customer kita yang baru datang barusan. Ini wajib diisi namanya. Habis itu nomor handphone juga wajib untuk diisi. Setelah itu alamat tidak wajib, bisa dikosongkan. Jenis kelamin wajib diisi, lalu selesai simpan. Habis itu pilih, nah tambahkan transaksi. Nah ini tadi ya teman-teman, misalnya ada transaksi kilat itu 5 kilo. Habis itu tambahkan transaksi lagi, yaitu transaksi misalnya bed cover jumbo itu 2 piece. Setelah itu Downy parfumnya, lalu pilih pesan. Nah di sini kalau customer kita langsung membayar, bisa klik yang bagian menu bayar, atau kalau tidak bayar atau bayar di belakang, bisa langsung kita kirimkan nota melalui yang pertama ada WhatsApp ya, yang pertama ada WhatsApp, kita kirimkan melalui WhatsApp. Dan tampilan nota pada WhatsApp itu seperti ini ya. Ini yang kita kirimkan pada WhatsApp, bentuknya seperti ini atau tampilannya akan seperti ini nantinya yang kita kirimkan di WhatsApp. Lalu yang terakhir kita print ya melalui printer yang sudah kita sediakan. Catatan penting buat teman-teman semuanya, untuk mengkonekkan printer kita dengan Adobe Cashier Laundry, yang pertama kali connect, teman-teman harus mengkonekkan atau menghidupkan Bluetooth plus GPS teman-teman ya. Bluetooth plus GPS harus dihidupkan, wajib ya. Bluetooth plus GPS harus dihidupkan. Lalu pilih cari printer. Habis itu kalau sudah hidup baru scan printer. Baru kalau sudah printernya bisa connect atau sudah connect, pilih yang cetak nota konsumen. Silakan teman-teman klik ya, cetak nota konsumen, teman-teman klik, maka hasilnya akan seperti ini. Sedikit catatan buat teman-teman semuanya, bahwasanya Adobe Cashier Laundry ini free ya teman-teman ya, free dari all menu ya, free. Tapi free-nya itu adalah di teman-teman dikasih kesempatan 15 hari pertama untuk trialnya. Nah setelah itu kalau teman-teman merasa
nyaman atau merasa ingin melanjutkan untuk Adobe Cashier Laundry-nya, teman-teman bisa berlangganan untuk 1 bulan ya. 1 bulan itu kurang lebihnya ya 25.000 lah, cuman 25.000 rupiah untuk per bulannya. Nah setelah itu, setelah 1 bulan selesai, baru nanti akan untuk memperpanjang lagi, itu 1 bulannya 25.000 lagi. Nah jadi untuk free-nya itu dikasih teman-teman 15 hari pertama itu free. Nah itu informasinya teman-teman ya. Nah mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman semuanya jika dirasa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersih, salam wangi dari layanan laundry.